itu yang diingat. Kan yang dimaksud Allah yang harus diingat adalah fazkurullah, ingatlah Allah. Pertanyaannya, siapa yang akan sukses mengingat Allah? Apakah dia yang sudah berkunjung ke Arafah yang syariat atau Arafah yang hakikat? Yang hakikat. Kalau yang Arafahnya syariat, yang dia ingat cuman tempat di sana. Kalau Arafah yang hakikat yang dia ingat, ya tentu saja adalah dia yang memiliki Arafah. Paham? Nah, makanya tujuan haji itu di sini. Makanya puncaknya haji disebutnya Arafah. Ngapain sih di Arafah? Kan wukuf. Wukuf itu diam. Diamnya apa? Bukan diamnya tubuh. Diamnya ini nih, pikiran. Hadir di sini saat ini sekarang tidak mengizinkan kita dibawa ke masa depan, tidak mengizinkan kita dibawa ke masa lalu. Makanya di Quran ada kata-kata la takhaf wa la tahzan. Siapa yang sedih saat ini? Yang sedang dibawa oleh pikirannya ke masa lalu. Siapa yang takut saat ini? Yang sedang dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Dan siapa yang hadir di sini saat ini sekarang? Itulah yang damai. Itulah namanya wukuf. Di mana wukuf itu yang sebenarnya? Secara hakikat berarti wukuf adalah di padang pengenalan, di dalam diri kita sendiri. Tidak usah pakai ongkos. Makanya orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring diberi gelar oleh Allah. Gelarnya ulul albab. Apa ulul albab? Ulu itu artinya pemilik, albab itu dari lub. Lub itu bagian terdalam dari kolbu. Makanya kolbu itu bagian luarnya kolbu, bagian dalamnya disebut fuad, bagian dalam lagi disebut lub, bagian terdalam lagi disebut dengan syir. Dalam syir ada aku. Tuh, fokus ya, ngajinya fokus. Jadi siapa ulul albab itu? Di Quran dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Siapa ulil albab? Jangan menggunakan persepsi. Tafsirkan Quran dengan Quran. Quran mengatakan ulul albab adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang sudah berhasil mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi tujuan haji yang paling utama adalah menjadikan kita sebagai ulul albab. Sekarang pertanyaannya, kalian yang sudah menjalankan haji secara syariat, apa berhasil mengingat Allah? Jawab. Berhasil mengingat apa? Mengingat pasar, mengingat masjid, mengingat Ka'bah, mengingat pesawat, mengingat makanan yang di pesawat, mengingat hotel, mengingat jamuan tiap pagi, siang, malam di hotel, nasi kebuli, ingat ente? Ingat KB. Sedangkan tujuan utama haji adalah mengingat Allah, fazkurullah. Di mana mengingat Allah itu? Kata Allah di Quran, indal masyaril haram. Jadi mengingat Allah itu di masyaril haram. Nah, masyaril haram ini nama istilah Quran. Sekarang masyaril haram sudah jadi nama tempat, yaitu nama masjid di Musdalifah, namanya Masjid Masyaril Haram. Duluan mana masjid itu dengan ayat ini turun? Harusnya kalau yang dimaksud Masyaril Haram itu adalah masjid yang itu, harusnya masjid itu sudah ada dulu ayat ini turun. Sedangkan saat ayat ini turun, masjid itu macan ayat. Dibuka dikit-dikit ya, supaya ada waras. Jadi mengingat Allah itu saya mau nanya, di dalam apa di luar? Kalau masjid Masyaril Haram, di dalam apa di luar? Jadi kalau kita mengingat Allah di Masjid Masyaril Haram, berarti untuk mengingat Allah kita kudu inget heula ka ditu. Sekarang saya mau tanya, ingat Cireng nggak sekarang? Di mana ingat Cireng? Di sini. Ingat Gehu? Di sini. Ingat itu di dalam. Nggak mungkin kita mengingat dengan alat yang di luar diri kita. Sedangkan di Quran dikatakan tempat untuk mengingat Allah itu adalah Masyaril Haram. Masyaril Haram itu dari kata-kata yang indah, yaitu aras yang suci. Mana aras yang suci? Aras yang suci ya kolbu. Kolbu ya Arafah. Itulah tempat mengingat. Makanya mengingat itu pasti di dalam, tidak di luar. Sedang Masjid Masyaril Haram adanya di luar. Clear sampai sini? Oke, biarkan saja, itu makan syariat. Saya kan sekarang sedang berbicara hakikat. Ngerti sampai sini? Oke. Apa tujuan haji? Ulang dulu. Menjadi manusia yang bergelar ulul albab. Oke?
Untuk menjadi manusia yang ulul albab berarti manusia yang bisa mengingat Allah berdiri, duduk, dan berbaring. Syarat untuk bisa mengingat Allah harus jumpa dengan Allah. Untuk jumpa dengan Allah berarti kita harus tahu alamat Allah. Alamat Allah sudah dikasih tahu oleh Allah, yaitu di dalam qalbu. Clear sampai sini? Clear. Jadi masuk akal nggak kalau perintah haji itu ternyata tidak ada syarat apa-apa? Maka di Quran cuma dikatakan walillahi ala nas hijjul bait, wajib setiap manusia berkunjung ke bait. Gak pakai syarat apa-apa. Ada syaratnya, manis tato'a ilahi sabila. Syaratnya bagi mereka yang tahu jalannya. Sayang sekali ayat ini diterjemahkan bagi mereka yang mampu. Kenyataan yang punya duit pun kalau nggak ada kuota nggak bisa pergi ke sana. Yang punya duit pun kalau jalan aja nggak bisa pergi ke sana. Yang punya duit kalau setruk nggak bisa pergi ke sana. Jadi manis tato'a ilaihi sabila, sabil itu jalan. Jadi wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan bagi mereka yang tahu jalannya, yang tahu caranya. Clear sampai sini? Ada urusan dengan uang? Gak ada. Urusan dengan keyakinan? Gak ada. Urusan dengan paspor? Gak ada. Urusan dengan visa? Gak ada. Urusan dengan kuota? Gak ada. Itulah karunia dari Allah. Makanya setiap manusia apapun keyakinannya, apapun paspornya, apapun KTP-nya, sebetulnya secara hakikat bisa melaksanakan haji, pergi ke Baitullah yang hakikat untuk berjumpa dengan Allah. Adil nggak Allah kalau gitu? Enak nggak kalau saya jelaskan seperti ini? Kan universal. Sampai sini baru saya menjelaskan tujuan haji. Nah sekarang tujuan dari kurban apa?